Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas toksikologi C dengan anggota Juise Venia Putri NPM 20330710, Nanda Nurhayati 20330711, dan Lia Permatasari 20330734. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas mengenai review jurnal dengan judul Uji Teratogenik Campuran Serbuk Biji Jinten Hitam, Nigella sativa L, Biji Klabet, Trigonella Phaeunum graecum L, dan ginseng, Panax ginseng, pada tikus putih galur wistar. Langsung saja kita masuk ke materinya. Latar belakang. Serbuk biji jinten hitam, biji kelabet, dan ginseng merupakan obat tradisional yang dikombinasikan dalam bentuk sediaan dalam kapsul dan telah digunakan oleh masyarakat secara luas sebagai alternatif pengobatan penyakit dan pemeliharaan kesehatan. Jinten hitam dipercaya dapat menyembuhkan banyak penyakit. Efek penggunaan jinten hitam dapat digunakan sebagai pencegah muntah, pencahar pengkelat, pengobatan pasca persalinan, stimulan, emmenagoga, galactoga, dan diaforetika. Fenugreek atau biji kelabet berhasil sebagai stimulat. Tujuannya untuk mengetahui apakah campuran tersebut dapat menyebabkan kelainan atau cacat bawaan pada suatu tikus yang dikandung, serta apakah kelainan atau cacat bawaan tersebut terkait dengan dosis campuran serbuk yang dipejankan. Bahan dan metode. Yang pertama ada bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran serbuk biji jinten hitam, biji kelabet, dan ginseng dalam kapsul yang diproduksi oleh PT Alomampa Persada dan diperoleh di PT Ahadnet. Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih galur wistar yang diperoleh dari Laboratorium Biomedik Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Kriteria yang diperlukan adalah tikus putih galur wistar, umur 2-3 bulan, sehat, berat badan kurang lebih 200 gram. Yang kedua, rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL. Percobaan dibagi menjadi 4 kelompok, terdiri dari 1 kelompok kontrol dan 3 kelompok perlakuan dengan peringkat dosis yang berbeda. Perlakuan pertama, sediaan uji dengan dosis 520 mg per kilogram berat badan. Perlakuan kedua, sediaan uji dengan dosis 1697,8 mg per kilogram berat badan. Perlakuan 3, sediaan uji dengan dosis 5543,3 mg per kilogram berat badan kontrol banding larutan PVP 10% dosis 2000 mg per kilogram berat badan. Prosedur pengujian. Yang pertama, pemeriksaan daur estrus. Hewan uji sebelum dikawinkan dilakukan pemeriksaan daur estrus untuk mengetahui keteraturan daur estrus sehingga dapat diketahui kapan tikus betina siap untuk dikawinkan. Pemeriksaan daur estrus dilakukan dengan metode usap vagina. Yang kedua, pengawinan dan penetapan masa bunting. Hewan uji yang memiliki daur estrus teratur selanjutnya dikawinkan dengan pejantan. Tikus betina yang sedang berada dalam fase proestrus pada pagi hari dan sore hari dimasukkan dalam satu kandang dengan pejantannya pada jam 5 sampai jam 6 sore merupakan waktu yang diperiksa apus vaginanya secara mikroskopis. Bila dalam apus vagina terlihat adanya sperma, berarti telah terjadi perkawinan. Hari ke-0 masa bunting hewan uji dihitung sejak ditemukannya sperma dalam apus vagina. Selanjutnya, pemberian dosis sediaan uji sediaan. Uji dalam bentuk suspensi diberikan lewat jalur oral dengan sepuit injeksi dan jarum oral. Hewan uji terlebih dahulu ditimbang untuk menentukan volume sediaan uji yang akan diberikan sesuai dengan peringkat dosisnya. Selanjutnya ada pemeriksaan dan pengamatan masa pengamatan. Dimulai sejak di akhirnya masa bunting hewan uji, yakni 12-14 jam sebelum waktu kelahiran normal, yaitu hari ke-20 melalui bedah sesar. Hewan uji ditimbang dan dianestesi dengan dietil ether.
Kemudian induk dibedah sampai terlihat uterus yang berisi janin. Uterus dan corpora lutea dikeluarkan. Kemudian uterus dipisahkan dari corpora lutea. Dinding uterus disayat secara longitudinal untuk mengeluarkan janin. Hasil dan pembahasan. Pemeriksaan sediaan uji daur estrus dan pemejanan. Uji teratogenik digunakan 32 ekor tikus yang sengaja dibuat bunting. Sebelumnya, dilakukan pengecekan keteraturan daur estrus dari tikus betina. Daur estrus sendiri merupakan daur di mana tikus betina sudah mau menerima pejantan. Jika sudah terjadi perkawinan, maka tikus jantan dipisahkan dari tikus betina dan dihitung mulai dari hari ke-0. Pemaparan sediaan dilakukan pada waktu organogenesis, yaitu pada hari ke-7 sampai ke-15 masa kebuntingan. Pada tahap ini, sel secara intensif mengalami diferensiasi gerakan morfogenesis dan organisasi. Embrio sangat rentan terhadap teratogen sehingga setiap gangguan dalam diferensiasi sel selalu mengakibatkan kelainan bawaan. Kelainan ini bervariasi mulai dari kecacatan struktural atau malformasi, hambatan pertumbuhan, penurunan fungsi organ, sampai kematian pada manusia dapat menimbulkan keguguran, sedangkan pada rodensia menimbulkan reabsorpsi. Biometrika janin. Biometrika janin meliputi resorpsi awal dan akhir, jumlah total janin, janin hidup, janin mati, bobot janin, bobot plasenta, dan panjang janin. Resorpsi. Resorpsi awal ditentukan dengan menghitung selisih antara jumlah corpora lutea dengan jumlah janin. Dari pengertian diasumsikan bahwa resorpsi awal terjadi sebelum janin sempat terbentuk dan menempel dalam uterus walaupun benih janin sudah ada, yang dapat dilihat dari jumlah corpora luteanya. Jumlah corpora lutea umumnya bersesuaian dengan jumlah implantasi karena corpora lutea adalah petunjuk folikel yang berovulasi dan berubah menjadi badan hormonal yang berperan dalam mempertahankan kebuntingan. Resorpsi awal ini terjadi saat ovum yang telah dibuahi belum sempat terimplantasi, yaitu terjadi proliferasi sel pada fase morula. Selanjutnya, pada penelitian, resorpsi akhir menunjukkan tidak ada berkembangnya janin pada tempat implantasi menjadi janin yang normal. Resorpsi akhir merupakan selisih dari tempat implantasi dengan jumlah janin. Untuk tikus, implantasi yang menunjukkan adanya karakteristik janin tetapi mengalami autolisis digolongkan sebagai embrio yang mengalami resorpsi akhir. Apabila itu terjadi, maka kita akan menemukan tempat implantasi yang tidak ada janin maupun plasenta yang menempel pada uterus. Embrio resorpsi dijumpai pada kelompok kontrol dan jumlahnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dosis pemberian sediaan uji. Pada data histogram pada slide selanjutnya, yang menunjukkan bahwa jumlah embrio yang mengalami resorpsi awal lebih banyak daripada embrio yang mengalami resorpsi akhir. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak terjadi kematian embrio sebelum janin terimplantasi pada uterus. Pada gambar terlihat bahwa jumlah embrio terabsorpsi baik resorpsi awal maupun terabsorpsi akhir, yang menunjukkan adanya peningkatan apabila dibandingkan dengan kelompok kontrol. Namun, hasil uji ANOVA satu arah menunjukkan signifikasi sebesar 0,944 untuk resorpsi awal dan 0,242 untuk resorpsi akhir, yang artinya bahwa perbedaan tersebut secara statistik tidak bermakna. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pernyataan Harbinson dalam Utami bahwa agen yang bersifat teratogenik dapat menimbulkan kematian di dalam uterus yang diikuti dengan abortus spontan bahkan terjadi resorpsi. Adanya resorpsi ini didukung oleh pernyataan Brown dan Chevalier yang menyatakan bahwa klabet dapat menginduksi terjadinya kontraksi uterus yang menyebabkan janin mengalami resorpsi. Selain itu, diduga kandungan saponin yang terdapat pada biji jinten hitam dan ginseng juga turut berperan.
Saponin sendiri bersifat sebagai antiestrogen atau dapat disintesis menjadi antiestrogen di dalam tubuh. Salah satu efek antiestrogen dapat menyebabkan terjadinya atrofi endometrium, sehingga meskipun pada tikus terjadi fertilisasi, proses implantasi akan terganggu. Biometrika janin berikutnya ialah jumlah total janin dan janin mati, janin hidup dan janin mati. Serbuk biji jinten hitam, kelabet, dan ginseng terhadap parameter jumlah total janin dengan jumlah induk sebanyak 8 ekor, tiap kelompok ditunjukkan pada gambar. Data ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah total janin pada kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Meskipun hasil uji statistik dengan ANOVA 1 arah menyatakan bahwa perbedaan tersebut tidak memakna, berdasarkan histogram ini, jumlah total janin pada kelompok kontrol justru lebih kecil daripada kelompok perlakuan. Hal ini disebabkan oleh faktor biologis atau faktor internal, hewan coba yang tidak bisa dikendalikan. Faktor ini dapat dikurangi atau dieliminasi dengan melakukan eksplorasi jumlah janin tikus sebelum uji teratogenik yang sebenarnya, yaitu tikus-tikus tersebut dikawinkan dan dibiarkan melahirkan anaknya. Hanya tikus-tikus dengan jumlah anak yang sama yang digunakan pada uji teratogenik yang sebenarnya. Faktor ini juga dapat diperkecil dengan memperbanyak jumlah tikus dalam tiap kelompok. Pemberian sekian uji juga cenderung menyebabkan penurunan jumlah janin hidup dan peningkatan jumlah kematian janin. Meskipun secara statistik peningkatan jumlah kematian janin tersebut tidak bermakna, namun presentasi kematian janin pada dosis 5.543,5 mg kilogram berat badan sebesar 11,1% merupakan angka yang cukup besar. Menurut Wilson, bahwa dalam kisaran dosis embryotoksik, peningkatan dosis yang diberikan akan menyebabkan peningkatan terjadinya respon. Respon tersebut dapat berubah mulai dari penghambatan pertumbuhan fetus menjadi malformasi dan akhirnya terjadi kematian dalam uterus. Kemudian di sini di tabel 1 ada data janin hidup dan janin mati seperti yang tampak pada gambar. Pemberian sediaan uji itu juga cenderung menyebabkan penurunan jumlah janin hidup dan peningkatan jumlah kematian janin. Pada kelompok kontrol, janin 100% dalam keadaan hidup, kematian janin terjadi pada berbagai tingkat dosis, mulai dari dosis terendah sampai tertinggi, dengan persentase berturut-turut sebesar 4,7%, 4,8%, dan 11,1%. Angka kematian janin pada dosis 520 mg per kilogram berat badan dan 1697,8 mg per kilogram berat badan yang terjadi masih tergolong rendah, yakni kurang dari 10%. Namun pada dosis 5543,5 mg per kilogram berat badan, kematian yang terjadi cukup tinggi. Data janin mati tadi selanjutnya dianalisis dengan uji Chi kuadrat dan diperoleh hasil seperti ditunjukkan pada tabel 2 yang tampak pada PPT. Harga X kuadrat tabel pada DB sama dengan 2 dan alfa 0,05 untuk data janin mati adalah 4,3027. Nilai X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel. Demikian pula signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Maka sehingga HO diterima, artinya antara jumlah janin mati tidak berkaitan dengan perbedaan pada kelompok perlakuan atau perbedaan dosis. Kemudian poin C, ada hasil dan pembahasan mengenai bobot janin, bobot plasenta, dan panjang janin. Di PowerPoint tampak tabel 3 yaitu adalah data rata-rata bobot janin. Nah, bobot janin dipengaruhi oleh pertambahan bobot induk selama kebuntingan yang sangat dipengaruhi oleh asupan makanan dari induk, bobot induk, jumlah janin yang dikandung, serta waktu pembedahan. Adanya aksi teratogenik akan menyebabkan adanya perbedaan dengan bobot janin kontrol. Analisis statistik dengan ANOVA untuk parameter bobot janin menunjukkan hasil terdapat perbedaan yang bermakna dengan signifikansi 0,048. Lalu, analisis lanjutan dengan uji LSD seperti yang ditunjukkan pada tabel 4
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan. Meskipun pada kelompok perlakuan terjadi penurunan bobot janin yang cukup besar dibandingkan dengan kelompok kontrol, namun perbedaan bobot janin antara kelompok kontrol perlakuan sendiri tidak bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun besar dosis sediaan uji yang diberikan dalam kisaran 0,5 sampai 5,5 gram per kilogram berat badan tidak menimbulkan efek yang berbeda secara bermakna. Selanjutnya, ini ada gambar 5 yang tampak pada PPT menunjukkan grafik bobot janin, plasenta, dan panjang janin. Pada histogram yang ditunjukkan oleh gambar tersebut, terlihat adanya kecenderungan yang sama untuk parameter bobot janin, bobot plasenta, dan panjang janin. Grafik di samping menunjukkan terjadinya penurunan nilai pada parameter bobot janin, bobot plasenta, dan panjang janin. Meskipun menunjukkan tren yang sama dengan bobot janin, hasil analisis ANAVA satu arah untuk parameter bobot plasenta dan panjang janin menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna, baik antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan maupun antar kelompok perlakuan sendiri. Hal ini terlihat dari harga signifikansinya yang lebih besar dari 0,05 dengan signifikansi 0,097 untuk bobot plasenta dan signifikansi 0,363 untuk panjang janin. Lalu terdapat hubungan berbanding lurus antara bobot janin dengan bobot plasenta, di mana makin besar bobot janin, tentunya makin besar pula bobot plasenta. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna terhadap parameter panjang janin, artinya campuran ketiga serbuk tidak mempengaruhi panjang janin yang dikarenakan pemejanan pada masa embriogenesis. Selanjutnya ada gross morfologi. Gross morfologi merupakan pengamatan adanya cacat bentuk luar tubuh janin, yaitu meliputi kelengkapan tangan dan kaki, ekor, telinga, mata, bibir, celah langit, kongesti, dan kekerdilan. Tabel 5 yang tampak di PPT menunjukkan data cacat makroskopis yang dilakukan terhadap kelompok uji. Pengamatan dilakukan secara makroskopis. Pengamatan terhadap morfologi janin membuktikan bahwa campuran serbuk biji jinten hitam, klabet, dan gingseng tidak bersifat teratogenik karena tidak ditemukan adanya cacat atau malformasi pada seluruh janin. Terakhir, ada kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal ini, yaitu campuran serbuk biji jinten hitam, klabet, dan gingseng pada dosis 520 mg per kilogram berat badan, 1697,8 mg per kilogram berat badan, dan 5543,317 mg per kilogram berat badan tidak menimbulkan kelainan atau cacat bawaan pada janin tikus dikarenakan secara statistik tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada tiap-tiap parameter. Hanya terjadi penurunan bobot janin, namun tidak berkaitan dengan perbedaan dosis campuran serbuk tersebut. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.